Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran kimia mudah. Insyaallah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang lambang atom. Di lambang atom nanti kita akan belajar tentang mengetahui dari suatu atom, nanti lambangnya seperti apa, kemudian jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, kemudian selanjutnya ada nomor atom, ada nomor massa. Nah, masih ingat tentunya ya, sedikit Bapak akan mengulang. Jadi, elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif, proton itu adalah partikel yang bermuatan positif, dan neutron itu adalah partikel yang tidak bermuatan atau dia netral. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung saja masuk ke materi lambang atom. Jadi, lambang atom itu dilambangkan dengan huruf X. Jadi, kemudian ada A dan Z. Nah, X itu adalah menyatakan sebagai lambang atomnya sendiri. Jadi, setiap unsur atau setiap atom itu memiliki lambang masing-masing. Contoh, hidrogen itu lambangnya adalah H. Helium itu adalah He. Lithium itu adalah Li. Nah, setiap atom juga memiliki yang A di sini. Jadi nanti kalau ada sebuah X, kemudian di atasnya di sini ada angka, itu adalah nomor massanya. Oke. Dan yang Z itu adalah nomor atomnya. Oke. Jadi ini adalah lambang atom. Ini adalah notasinya. X di sini adalah menyatakan bahwa dia adalah sebuah lambang. Kemudian si A ini adalah nomor massa dan Z ini adalah nomor atom. Perlu diingat, dalam sistem periodik nanti dia ini berkebalikan. Jadi nomor atomnya yang di atas, nomor massanya yang di bawah. Mana yang lebih besar, nomor atom kah atau nomor massa? Yang lebih besar adalah nomor massanya ya. Jadi nomor massa itu lebih besar ya. Kemudian nomor atom itu lebih kecil. Jadi yang lebih besar itu biasanya adalah nomor massanya. Oke. Nah, nomor atom itu adalah bisa juga bernilai dari jumlah protonnya dan jumlah elektron. Ini dari mana? Jadi pada tahun 1914 si Henry Moseley itu melakukan percobaan penembakan sinar katode ke anode. Ya, masih ingat ya? Percobaan tersebut menghasilkan sinar X. Kalau sinar X sekarang itu sering yang digunakan untuk ronsen dan sebagainya, ya. Menghasilkan sinar X dengan panjang gelombang bervariasi. Nah, si Moseley ini dia berhasil menentukan jumlah proton dari inti atom, ya, menentukan jumlah proton. Jadi jumlah proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Nah, si Moseley menemukan dia dapat menentukan jumlah proton dalam inti atom. Jadi jumlah proton itu dinamakan dengan nomor atom atau Z. Oke. Nah, kemudian nomor atom itu adalah suatu unsur khas. Jadi artinya hanya dimiliki dari atom dari unsur tersebut dan tidak dimiliki oleh atom dari unsur yang berbeda. Jadi setiap unsur, setiap atom, setiap unsur atau atom itu dia selalu memiliki nomor atom yang berbeda atau jumlah protonnya juga yang berbeda. Nah, selain menunjukkan jumlah proton, si Moseley ini juga nomor atom itu dapat menunjukkan jumlah elektron suatu unsur. Elektron inilah yang menentukan nanti jadi sifat suatu unsur. Nanti ada namanya penggolongan di dalam sistem periodik. Jadi dapat dikatakan dari percobaan si Moseley itu bahwa jumlah proton itu menentukan nomor atom, juga menentukan jumlah elektron. Artinya nomor atom itu diperoleh dari jumlah proton dan jumlah proton juga menentukan jumlah elektron. Jadi jumlah proton dan elektron di dalam sebuah atom netral, dia tidak melepaskan elektron atau tidak menyerap elektron, maka dia akan selalu sama, yaitu adalah nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan juga sama dengan jumlah elektronnya. Nanti di dalam soal biasanya kalian disuruh ada sebuah lambang. Nah, lambang ini
kalian disuruh menentukan nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, nomor massa, dan neutronnya. Nah, kira-kira seperti itu. Satu yang perlu diketahui bahwa nomor atom itu ternyata sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Ini dari si percobaannya Moseley tadi. Oke. Nah, nomor massa, jadi nomor massa itu massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron. Nah, atau karena tadi proton ini ada nomor atom, dia sama, proton sama dengan atom, maka nomor massa juga bisa menunjukkan jumlah dari nomor atom ditambah dengan neutron. Nah, nomor massa itu sebenarnya adalah menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Tapi karena nomor atom itu sama dengan proton, bisa dikatakan nomor massa itu adalah nomor atom ditambah dengan jumlah neutronnya. Ingat, neutron itu adalah partikel yang tidak bermuatan. Nah, jumlah neutron, ini kalau misalkan disuruh tentukan jumlah neutronnya. Nah, jumlah neutron itu adalah selisih antara nomor massa dan nomor atom. Kita tahu bahwa nomor massa lebih besar daripada nomor atom tadi ya. Maka nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kira-kira seperti ini. Ini adalah rumus-rumus yang harus kalian ketahui. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh tabel periodik. Ini yang Bapak bilang tadi. Jadi, ini ada sebuah hidrogen misalkan. Hidrogen ini adalah nomor atomnya. Nah, nomor atom, ingat nomor atom berarti dia menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, ini yang di bawah adalah ini ada yang di bawah adalah nomor massanya. Jadi yang di bawah ini nomor massa. Kalau tadi kita berbicara nomor massanya itu di atas, nomor atomnya di bawah. Nah, ini dia bisa seperti ini. Jadi nomor atomnya itu di atas, nomor massanya itu di bawah. Ingat, tapi di dalam lambang nanti itu yang di atas adalah selalu nomor massa, di bawah nomor atomnya. Nah, ingat ya, nomor massa itu lebih besar daripada nomor atom. Nah, jadi elektron tadi menentukan untuk sifat unsur. Nah, ini kalau ini satu golongan, ini penjelasan sedikit. Jadi ke bawah ini sifatnya sama. Memiliki sifat yang sama berdasarkan apa? Berdasarkan dari si elektron. Nah, nanti kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Di materi itu kita akan mengetahui bahwa oh ini penggolongannya seperti ini dan sebagainya. Oke? Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nomor massa, nomor atom, jumlah elektron, proton, neutron dari atom K. K itu adalah kalium. Oke. Nah, mana yang nomor atom, mana yang nomor massa? Ingat, nomor atom dia lebih kecil. Nah, berarti ini yang nomor atom. Hati-hati nanti biasanya terbalik-balik. Pokoknya yang lebih kecil itu adalah nomor atom, yang lebih besar itu adalah nomor massa. Kenapa? Karena nomor massa ini adalah menunjukkan jumlah proton dan neutronnya. Oke. Nomor massanya 40 ya, jelas. Ini yang paling besar angkanya. Kalau yang kecil nanti ini adalah nomor atomnya, si Z. Nah, karena tadi nomor atom itu sama dengan jumlah elektron, jumlah proton dalam keadaan netral atau tidak menyerap elektron atau melepaskan elektron, maka jumlah nomor atom itu sama dengan jumlah elektronnya dan sama dengan juga jumlah protonnya. Oke. Jumlah neutronnya tinggal kita kurangkan karena nomor massa dikurangkan nomor atom. 40 kurang 19, 21. Ini maka sudah diketahui nomor massanya, nomor atom, jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutronnya. Oke. Selanjutnya. Nah, tulislah notasi atom. Untuk atom jika diketahui protonnya 11 dan jumlah neutronnya 13. Ingat ya. Proton sama dengan nomor atom sama dengan elektron, jumlah elektronnya. Oke. Maka jumlah protonnya, jika jumlah protonnya 11, maka nomor atomnya juga 11. Untuk mencari notasi atom, kita butuh nomor atom dan nomor massa. Oke.
Nah, jumlah elektronnya pun sama ini, 11, karena proton sama dengan nomor atom sama dengan jumlah elektron. Nah, si neutron 13, kita butuh apa untuk notasi tadi? Kita butuh namanya nomor atom dan nomor massa. Nomor massa itu rumusnya adalah nomor atom ditambah dengan jumlah neutronnya. 11 ditambah 13, ini berdasarkan rumus yang awal tadi, sama dengan 24. Jadi untuk sebuah notasi kita butuh namanya adalah nomor atom dan nomor massa. Di dalam soal sini yang tidak diketahui nomor massanya, kita harus mencari berdasarkan yang ada. Oke, jadi lambangnya bagaimana? Lambangnya adalah notasinya X, karena di sini tidak diketahui unsurnya apa. X, 24, 11. Ini nomor massanya, ini nomor atomnya. Oke. Kita tidak mengikuti kaidah yang ada di sistem periodik, kita menggunakan kaidah sendiri, yaitu adalah nomor massa di atas, nomor atom di bawah. Nah, ini apa bedanya Cr5224 dengan Cr5224 kok ada 2 plus? Nah, jadi perlu diketahui ya, jika suatu atom itu melepaskan elektron, nah, jadi atom ini, si Cr ini melepaskan elektron, atom tersebut menjadi bermuatan positif karena muatan ini disebabkan oleh jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, jadi kalau ada positif seperti ini yang sudah nggak dikatakan netral, dia sudah melepaskan elektron. Jadi ketika dia melepaskan elektron, tandanya adalah 2 plus. 2 plus ini dia artinya jumlah protonnya lebih banyak nih. Nah, karena awalnya proton dan elektron itu sama, dia melepas. Kalau ada tanda plus, dia melepas. Dia menyebabkan atom itu bermuatan positif. Dia melepas 2 ini artinya. Oke. Nah, ketika suatu atom membentuk kation atau anion tadi yang bermuatan positif atau negatif, maka yang berubah hanyalah nilai elektronnya, jumlah elektronnya. Sedangkan jumlah proton dan neutron itu tetap. Oke, jadi kita yang dari sini dulu nih. Nanti apa bedanya sini? Tadi perlu diingat ya, jadi jumlah proton dan neutronnya tetap, yang berubah adalah jumlah elektronnya. Ini artinya dia melepaskan atau menyerap. Ini artinya dia melepaskan. Nah, kalau positif dia melepaskan. Oke, jawab. Nomor massanya 52 jelas, nomor atom 24 berarti protonnya dan elektronnya juga 24. Jumlah neutronnya tinggal kurangkan 52 kurang 24. Nah, sekarang yang sini. Tadi ingat, jumlah proton dan neutronnya tetap. Elektronnya dia berubah. Nah, jadi yang berubah kalau ada dia tidak netral lagi, dia menyerap atau melepaskan elektron, maka elektronnya saja yang berubah. Nomor massanya tetap 52, nomor atomnya tetap 24, jumlah elektronnya yang berbeda. 24, kalau di sini positif jadi kurang, kalau di sini kurang nanti jadi tambah. Nah, karena dia melepas berarti elektronnya berkurang. Yang awalnya 24, dia melepas. Jadi positif ini melepas berarti dikurang. 24 kurang 2, 22. Protonnya sama, neutronnya juga sama. Nggak ada bedanya. Yang berubah adalah hanya jumlah elektron. Karena dia melepas tadi. Nah, contoh selanjutnya, Cl bagaimana? Nah, ini sama tadi ya. Nomor massanya 35, nomor atomnya 17. Berarti elektron dan protonnya 17 sama. Jumlah neutronnya 35 kurang 17. Karena selisih dari nomor massa dikurangkan nomor atom itu 18. Ini keadaan tidak netral dia. Dia melepaskan. Maaf, dia menangkap. Menangkap sebuah elektron. Elektronnya berarti nambah. Kondisinya elektron lebih banyak daripada protonnya. Maka elektronnya itu ditambah. Jika di sini kurang, kok nggak ada angkanya? Angkanya berapa? Angkanya ini 1. Kenapa? Keistimewaan 1. Kalau dalam matematika boleh ditulis, boleh enggak. Kalau dia main gini aja, berarti dia nilainya 1. 17 tambah 1 itu 18. Proton dan neutronnya itu sama, nggak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah jumlah elektronnya. Oke. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah pada atom netral,
Ingat, netral itu berarti dia tidak melepas elektron atau tidak menyerap elektron. Jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya, nomor atom sama dengan jumlah elektron. Oke, massa atom itu merupakan jumlah massa proton dan neutron. Nah, jika suatu atom melepaskan elektron tadi, jika dia melepas, atom tersebut menjadi bermuatan positif atau menjadi kation. Nah, itu menyebabkan jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Elektronnya berkurang tadi. Dia melepas. Maka dia jadi muatan positif. Awalnya positif dan negatif itu sama. Proton dan elektronnya itu sama karena si atom ini melepaskan elektron, berarti protonnya semakin banyak. Berkurang misalkan 1. Awalnya misalkan protonnya ini 20. Elektronnya juga 20 karena dia melepaskan misalkan 1. Berarti protonnya tetap 20 nih, si positif. Tapi negatifnya berkurang. Maka jumlah proton itu lebih dari jumlah elektron. Nah, jika suatu atom menangkap elektron, atom tersebut menjadi bermuatan negatif atau anion. Ingat, jika dia menangkap, maka jumlah elektronnya lebih banyak. Dia akan bertambah. Protonnya tetap, maka jumlah elektron lebih besar dari jumlah proton. Nah, ketika suatu atom membentuk kation atau anion, yang berubah hanyalah jumlah elektronnya. Sedangkan jumlah proton dan neutronnya tetap. Kira-kira ini adalah kesimpulan pada video pembelajaran kali ini. Baik, Bapak rasa cukup. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Kita akan belajar tentang isotop, isobar, isoton. Nah, itu masih ada kaitannya tentang nomor atom, jumlah elektron, jumlah proton, dan sebagainya. Oke? Sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.